Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi syan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yuwakkimuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin ila arwahil awliya wal ulama syuhada wa salihin thumma ila arwah masyayikhina wa muallimina fid din khususan ila muallimi hadzal kitabi Asy-Syaikh Imam Jalaluddin Asyuyuti wa Syaikh Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Kaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abdul Marhula wa Kaji Muhammad Syafi Adami wa Kaji Muhajirin bin Absar Adari wa Kaji Sabila Rasyad bin Asmali wa Kaji Sayfuddin bin Amsir wa Kaji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wa Kaji Rizki Zulkarnain bin Haji Asmat wa thumma ila arwah sadatina wali sallam thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'amah ya Allah tagasyana wa tagasyahum irrahmah wal maghfirah wa yuskinah wal jannah bin niyatil futuh wal munun wal nusuh wassalah al jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya pilih wali amin. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asrari suratil Fatihah wa bi anwari suratil Fatihah. Kita niatkan buat orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya buat masjid ini, yang telah beramal jariah, yang telah bersedekah, yang mengurus dan memperjuangkan masjid ini, yang membantu dengan harta, tenaga, dan pikirannya buat masjid ini. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, baik balasan dunia maupun balasan di akhirat. Dan kita niatkan mudah-mudahan bi asrari suratil Fatihah wa bi anwari suratil Fatihah Allah sehatkan badan kita, Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah jadikan anak, cucu, menantu, keturunan kita menjadi orang-orang yang solehin dan solehat, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bilutfin wa khairin wa afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
walidayya. Kita buka surah Jin ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapapun yang ada di bumi ini, atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan terhadap mereka. Dahulu bangsa jin, sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah terbiasa mondar-mandir ke langit untuk mencuri berita-berita. Setelah mendapatkan berita-berita dari langit untuk kejadian-kejadian di masa-masa yang akan datang dengan segala takdir dan ketetapan Allah, maka disampaikanlah berita-berita itu kepada utusan-utusan bangsa jin, yaitu dukun-dukun, tukang-tukang tenun. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi, maka penjagaan di semua langit diperketat. Bangsa jin, bangsa iblis, bangsa setan yang ingin mencoba-coba mencuri berita-berita dari langit, maka mereka pasti langsung dirajam dengan batu-batu yang menghanguskan, yang disebut dengan bintang-bintang menyala, sebagai sambitan-sambitan bangsa setan, bangsa iblis, bangsa jin yang mencoba-coba mencuri berita-berita dari langit itu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Wa anna la nadri asyarrun urida. Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki. Bi adami istiraqis sam'i, dengan sebab tidak lagi dapat mencuri pendengaran-pendengaran berita-berita. Biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, terhadap siapapun yang ada di bumi ini, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan terhadap mereka. Rasyadan khairan. Rasyadan artinya kebaikan-kebaikan.
Wa anna minna salihun wa minna duna dalika kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya di antara kami, kata bangsa jin, ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa anna minna salihuna ba'da istima'il Qur'ani. Dan sesungguhnya di antara kami terdapat orang-orang yang soleh. Kata bangsa jin begitu. Ba'da istima'il Qur'ani, setelah mendengarkan Al-Qur'an. Ada di antara bangsa jin yang menjadi soleh, yang menjadi baik, yang menjadi beriman setelah mereka mendengar Al-Qur'an. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami pula ada yang tidak demikian halnya. Ai qaumun ghairu salihina, artinya terdapat di antara kami sekelompok bangsa jin yang tidak soleh. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu bangsa jin. Lalu mereka berkata, kunna tara'iqa qidada. Kami semuanya menempuh jalan yang berbeda-beda. Firaqan mukhtalifina, artinya di kalangan bangsa jin itu terdapat golongan-golongan yang berbeda-beda. Muslimina wa kafirina, ada yang muslim dan ada yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk. Makhluk Allah itu terbagi dua. Ada min haitsus sifat, ada min haitsul khalq. Ada makhluk Allah yang ditinjau dari sisi penciptaannya itu terbagi menjadi tiga, dan ada makhluk Allah yang ditinjau dari segi sifatnya juga terbagi tiga. Yang pertama, makhluk Allah min haitsul khalqu, dari sisi penciptaannya ada tiga. Yang pertama nuraniyah, yang kedua nariyah, yang ketiga tiniyah. Makhluk Allah dari sisi penciptaan yang pertama disebut dengan nuraniyah, yang diciptakan dari cahaya, yaitu bangsa malaikat. Yang kedua nariyah, makhluk Allah yang diciptakan dari api, yaitu bangsa jin, bangsa iblis, bangsa setan. Yang ketiga tiniyah, makhluk Allah yang diciptakan dari tanah, yaitu bangsa manusia dan binatang. Sedangkan yang kedua, makhluk Allah ditinjau dari sisi sifat, terbagi tiga macam. Ada akliyah ghairu hawaiyah, ada hawaiyah ghairu akliyah, ada akliyah wa hawaiyah. Yang pertama, makhluk Allah ditinjau dari sisi sifat adalah yang pertama akliyah ghairu hawaiyah, yang diberikan akal, yang tidak diberikan nafsu, yaitu malaikat. Yang kedua
Hawaiyah ghairu akliyah, makhluk Allah yang diberikan nafsu tetapi tidak diberikan akal, yaitu bangsa binatang. Yang ketiga, akliyah wa hawaiyah, makhluk Allah yang diberikan akal dan diberikan hawa nafsu, yaitu bangsa manusia. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan di zaman Bani Israel itu ada orang yang beribadah kepada Allah 20 tahun. Lalu dia bermaksiat kepada Allah 20 tahun. Setelah itu dia berkaca. Dia melihat di kaca kulitnya telah keriput, rambutnya telah beruban, dan fisiknya telah melemah. Lalu dia berkata, setelah 20 tahun ibadah, 20 tahun maksiat, ya Allah, seandainya aku kembali kepadamu, apakah kau mau menerima taubatku dan mengampuni dosaku? Setelah dia berkata seperti itu, terdengar hatib. Apa itu hatib? Suara tanpa rupa. Makanya orang Arab nyebut handphone itu hatib, suara tanpa rupa. Dia mendengar suara tanpa rupa yang mengatakan, ahbabtana wa ahbabnaka, wa taroktana wa taroknaka, wa asaitana wa amhalnaka, wa in roja'ta ilaina qabilnaka. Suara itu berkata, ahbabtana wa ahbabnaka, saat engkau cinta kepada kami, maka kami pun sangat cinta kepadamu. Wa taroktana wa taroknaka, saat engkau meninggalkan kami, maka kami pun meninggalkan engkau. Wa asaitana wa amhalnaka, saat engkau bermaksiat kepada kami, maka kami selalu menunggu kapan engkau kembali. Wa in roja'ta ilaina qabilnaka, dan saat engkau benar-benar ingin kembali, maka kami pun akan senantiasa menerimamu, mengampunimu, dan menerima taubatmu. Ini tidak lain adalah begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sesungguhnya kami yakin bahwa tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak akan pula dapat lari melepaskan diri darinya. Wa anna dhananna an mukhaffafatan ay annahu, dan sesungguhnya kami yakin bahwasannya an di situ adalah ditakhfif, artinya annahu, sesungguhnya. Lan nu'jizallaha fil ardi, kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi ini. Walan nu'jizahu haraban, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri dari Allah. Ai la nufawwituhu, artinya kami tidak akan dapat menyelamatkan diri dari Allah.
kainina fil ardi, apakah saat kami berada di bumi ini, au haribina minha ila samai, atau kami lari dari bumi menuju langit. Bangsa jin berkata seperti itu. Tidak kami mampu menyelamatkan diri dan melepaskan diri dari pengawasan Allah, dari kekuasaan Allah, dari pantauan Allah, baik di bumi maupun di langit. Bangsa jin berkata seperti itu. Makanya di dalam hadits riwayat Al-Imam Abi Dawud, Nabi berkata begini, man qata'a sidratan sawwaballahu wajhahu finnar, wa fi ba'di riwayatin man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang memotong sidro, maka Allah lemparkan dia ke neraka. Orang Arab itu ketika melihat ada satu pohon, yang pohon itu digunakan untuk berteduh, untuk istirahat, untuk ngadem. Pohon yang rindang, kalau zaman dulu orang kan pada ngadem-ngadem di bawah pohon. Apakah dia pada ngerujak di situ, dia pada ngobrol-ngobrol di situ, dia pada istirahat di situ. Tempat yang rindang di bawah pohon, DPR namanya, di bawah pohon rindang. Itu tempatnya Haji Agus kuliah tuh. Ada di depan kampus namanya, kalau janjian di mana ente? Lagi di DPR, di bawah pohon rindang. Nah, istrinya Haji Agus sama Haji Agus kuliahnya bareng sama istri saya. Jadi saya nganterin. Kalau istri saya kuliah, saya nganterin. Saya duduknya di DPR dulu, di bawah pohon rindang. Saya nungguin istri saya di situ. Tempat beristirahat manusia, tempat berteduh manusia, tempat ngadem-ngadem manusia, itu namanya sidro. Barang siapa yang menebang pohon, yang pohon itu tempat istirahat manusia, tempat berteduh manusia, tempat berkumpul manusia, yang menebang pohon itu, Allah lemparkan dia ke neraka. Satu pohon. Lalu bagaimana dengan satu hutan yang dia tebang, yang sampai membuat keseimbangan alam itu berubah? Satu pohon, pelakunya akan dilemparkan ke neraka. Lalu bagaimana sampai berubah ekosistem di muka bumi ini, yang pohon-pohon itu bukan hanya dibutuhkan oleh 1-2 manusia, tetapi banyak manusia, dan bukan hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi makhluk hidup yang lain. Maka pelaku-pelakunya yang merusak keseimbangan alam, siap-siap nanti berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu makhluk dengan makhluk yang lain itu saling membutuhkan. Ini keseimbangan. Alla tatghaw fil mizan. Jangan merusak keseimbangan itu. Sebagai contoh, manusia itu butuh kepada oksigen. Ketika menghirup oksigen dan dikeluarkan dari dalam tubuhnya, berubahlah oksigen itu menjadi karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Di satu sisi, tumbuhan itu butuh kepada karbon dioksida.
Jadi apa yang dikeluarkan oleh tumbuhan, yang dikeluarkan oleh pohon, yaitu oksigen, diserap, dibutuhkan oleh manusia. Dan apa yang dikeluarkan oleh manusia, yaitu karbon dioksida, itu diserap, dibutuhkan oleh pohon-pohon. Itulah namanya keseimbangan. Jangan merusak keseimbangan tersebut. Kalau satu pohon yang ditebang, yang pohon itu menjadi tempat istirahat manusia, pelakunya akan dilemparkan oleh Allah ke neraka, kira-kira bagaimana yang menebang satu hutan? Kira-kira bagaimana yang ditebang itu adalah tempat kebutuhan makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi makhluk hidup yang lain. Jadi jangan disalahin gajah. Kalau gajah itu kepada perkampungan, karena sudah tidak punya tempat lagi. Jangan salahkan harimau, singa, macan ketika dia ke perkampungan, karena sudah tidak ada lagi tempatnya. Dan begitu pula makhluk-makhluk yang lain. Sehingga Allah tatghaw fil mizan, jangan merusak keseimbangan alam. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Sesungguhnya kami ketika mendengar petunjuk Al-Quran, maka kami pun beriman kepadanya. Maka barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya, dan tidak takut pula akan kesulitan akibat penambahan dosa-dosanya. Wa anna lamma sami'nal huda al-Qur'ana amanna bihi. Bangsa jin berkata, sesungguhnya kami ketika mendengar al-huda, petunjuk. Kata al-huda maknanya al-Qur'ana, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya kami ketika mendengar petunjuk Al-Quran, amanna bihi, maka kami pun beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbihi, maka barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, fala yakhafu, maka tiada ia takut, tidak perlu takut, bitakdiri huwa ba'dal fa'i, fala yakhafu dengan mentakdirkan lafaz huwa setelah lafaz huruf fa. Fala yakhafu takdirnya fa huwa la yakhafu, maka dia tidak akan memiliki rasa takut. Buat siapa? Untuk orang yang beriman kepada Tuhannya, nggak perlu takut. Bahsan ay naqson min hasanatihi, tidak perlu takut dari berkurang dari amal kebaikannya, dari pahala-pahalanya. Wala rohakon zulman biziyadati bisayiatihi, artinya diperlakukan secara zalim pada catatan amal dosa-dosanya. Orang yang beriman kepada Tuhannya nggak perlu takut. Takut apa? Takut kebaikannya nggak bakalan dicatat. Nggak perlu takut. Takut apa? Takut pahalanya dikurangin atau dosanya ditambahin. Nggak perlu takut. Karena apa saja yang dia lakukan,
pasti itulah yang akan dia dapatkan. Ma tadinu tudan. Kalau hari ini yang dia lakukan adalah kebaikan, pasti kebaikan yang akan dia dapatkan. Kalau hari ini adalah yang dia lakukan keburukan, pasti sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kata Sayyidina Ali, sayati zamanun yakunu bihi syaikhukum athimun wa alimukum munafiqun wa saghirukum la yahtarimul kabir wa ghaniyukum la yusa'idul faqir. Kata Sayyidina Ali, sayati zamanun yakunu bihi syaikhukum athimun. Akan datang satu zaman. Di zaman itu adalah syaikhukum athimun. Orang tua kalian adalah justru merekalah pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan. Wa alimukum munafiqun. Dan orang-orang berilmu di antara kalian adalah justru orang-orang yang munafik. Wa saghirukum la yahtarimul kabir. Dan anak-anak kecil yang hidup di antara kalian tidak lagi menghormati orang-orang yang sudah tua. Wa ghaniyukum la yusa'idul faqir. Dan orang-orang kaya yang hidup di antara kalian sudah tidak lagi mau membantu orang-orang fakir. Makanya jangan sampai apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik ibn Anas itu terjadi. Apa itu? Kata beliau begini, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Orang yang lantaran perkara wajib membuat dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mengerjakan perkara yang sunnah-sunnah, dimaafin. Sibuk mengejar kewajiban, seumpama dia bekerja mencari nafkah-nafkah yang halal, sibuk dengan perkara yang wajib, sehingga nggak sempat mengerjakan perkara yang sunnah, nggak sempat tahajud, nggak sempat duha. Orang yang seperti itu demi mengejar perkara yang wajib terlalaikan perkara yang sunnah, dimaafin. Yang bahaya itu orang yang demi mengejar perkara yang sunnah lalu terlalaikan perkara yang wajib, ditinggalkan perkara yang wajib. Ini orang tertipu dengan iblis. Seumpama daerahnya sedang tertimpa bencana, justru pejabatnya malah pergi umroh. Itu namanya tertipu dengan iblis. Mengejar yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Padahal dia membantu orang-orang yang terkena bencana. Dia membahagiakan orang-orang yang terkena bencana. Pahalanya mungkin lebih baik dari 1000 kali umroh. Perkara-perkara yang sunnah jangan sampai menyibukkan dirinya, justru yang wajib terlalaikan. Itu namanya orang yang tertipu dengan iblis. Ya contoh paling gampang, orang pengen dapat pahala tahajud, akhirnya dia tahajud semalaman, subuhnya kesiangan. Itu tertipu dengan iblis. Dia umroh, satu sisi dia dibutuhkan di daerahnya, satu sisi dia dibutuhkan di masyarakatnya karena dia pejabat. Dia melalaikan perkara-perkara yang wajib. Itu namanya orang yang tertipu dengan iblis. Daerahnya lagi kena bencana, dia umroh.
Kemana pikirannya ya? Masya Allah. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari jalan kebenaran. Maka barang siapa yang memeluk Islam, maka mereka telah memilih jalan yang benar. Itu bangsa jin berbicara seperti itu, mengakui seperti itu. Kata bangsa jin, wa anna minnal muslimun. Sesungguhnya di antara kami itu ada yang muslim, ada yang baik, ada yang taat, ada yang ahli ibadah. Wa minnal qasitun, dan ada pula yang menyimpang dari jalan kebenaran. Maksudnya al-jairuna bikufrihim, al-jairuna bikufrihim, bangsa jin yang menyimpang dengan sebab kekufuran mereka. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang memeluk Islam, kata bangsa jin, maka mereka telah memilih jalan yang benar. Qasadu hidayatan, mereka menuju kepada jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan yang benar. Pada pertemuan yang lalu dikatakan begitu. Faman amana minal jin faqadin qata'a nisbatuhu min abi wal tahaqa bi adam. Wa man kafara minal insi faqadin qata'a nisbatuhu min abi wal tahaqa ila iblis. Bangsa jin yang mana saja ketika dia beriman, ketika dia menjadi soleh, ketika dia menjadi baik, maka terputus hubungan kepada nasab bapaknya. Maka bangsa jin itu sama derajatnya seperti bangsa manusia. Jadi dengan sebab berimannya bangsa jin itu menyebabkan derajatnya bangsa jin sama seperti derajat bangsa manusia. Tetapi siapa saja dari kalangan bangsa manusia yang kafir, maka terputus hubungan nasab kepada orang tuanya, dan samalah derajat manusia itu dengan iblis. Dengan sebab kekufuran bangsa manusia menyebabkan derajat manusia itu udah sama seperti bangsa iblis. Jadi bangsa jin kalau beriman naik derajatnya seperti bangsa manusia yang kafir turun derajatnya sama seperti derajat iblis. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun para penyimpang dari jalan kebenaran, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Wa ammal qasituna, dan adapun yang menyimpang dari jalan kebenaran, fakanu li jahannama hataba, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Waqudan, artinya bahan bakarnya api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka jahanam itu adalah batu-batu dan manusia.
Kalau kita kan di muka bumi ini kalau mau membakar adalah bahan bakarnya bensin, minyak, kayu-kayu. Kalau neraka bahan bakarnya manusia. Wa innahu fitnai asyara maudian, dan lapas innahu pada 12 tempat yang terdapat pada surah jin ini, hiya wa innahu ta'ala wa inna minnal muslimun wa ma bainahuma bikasril hamzati. Boleh dengan mengkasrokan hamzah, artinya boleh anna, boleh inna. Isti'nafan, menjadi awal kalimat. Wa bi fathiha bima yuwajjahu bihi, dan boleh juga memfathahkannya sesuai dengan kalimat yang dihadapkan kepadanya. Jadi pada ayat dari yang pertama sampai 12 ada kalimat inna, boleh dibaca anna. Inna dan anna. Anna la nadri boleh, inna la nadri. Inna minas solihin, anna minas solihin. Anna zonanna boleh, inna zonanna. Anna lamma sami'na boleh, inna lamma sami'na. Anna minnal muslimin boleh, inna minnal muslimin. Dan selanjutnya pada ayat yang ke-16, kemaqala wallahu a'lam bishawab, sampai ayat 16 ya. Kitab yang kedua sampai baris ke-8 dari bawah. Baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awudu sirran qablal qiraati. Membaca ta'awud secara sir sebelum membaca Al-Fatihah. Disunnahkan setiap kali akan membaca Al-Fatihah untuk membaca ta'awud, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kenapa? Li'annal basmalah ayatun minal Fatihah, karena basmalah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi Al-Quran jumlah total seluruh hurufnya adalah 1.027.000 huruf. Maka Al-Fatihah itu ada 156 huruf dengan memanjangkan lafaz Maliki Yaumiddin, dan 155 huruf dengan memendekkan lafaz Maliki Yaumiddin. Ajma al-qurra'u bi isqati alifi maliki wa bi khilafi dzalika fi suratin nas. Sepakat ahli qiraah itu adalah boleh memanjangkan lafaz maliki dan memendekkan lafaz maliki pada surah Al-Fatihah.
Tetapi tidak boleh memanjangkan lafaz Maliki pada surah An-Nas. Kalau Al-Fatihah boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Boleh Maliki yaumiddin. Tetapi kalau dia membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu enggak boleh Malikin nas, enggak boleh. Malikin nas, jangan Malikin nas, enggak boleh. Begitu juga kalimat takbir, apa aja, takbir intiqal, takbiratul ihram, atau takbir waktu adzan, jangan dipanjangkan hamzahnya, jangan dipanjangkan ba-nya. Nggak boleh dibaca Allahu Akbar, nggak boleh. Atau ba-nya dipanjangin Allahu Akbar. Kalau hamzahnya dipanjangin Allahu Akbar, alifnya jadi 2, hamzahnya jadi 2. Artinya kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, apakah Allah itu Maha Besar? Jadi kafir itu. Bisa jadi bahaya. Jadi kalimat pertanyaan. Lalu kalau dia panjangkan ba-nya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dipanjangin ba-nya Allahu Akbar, Allah itu beduk. Jadi kafir itu. Bahaya gak tuh? Bahaya. Makanya jangan dipanjangin Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, jadi bahaya itu. Wa fi kulli raqatin, dan membaca ta'awud pada setiap rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat, 4 kali Fatihah. 4 kali Fatihah, ya 4 kali ta'awud. Tiap-tiap mau baca Fatihah, maka baca ta'awud. Dan bacanya secara sir. Wa ta'minu ba'da farogil Fatihati, lalu membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Antara waladhdallin dengan amin harus ada pemisahnya. Itu namanya diem yang disunnahkan di dalam sholat. Tujuannya apa? Memisahkan bahwa amin itu bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Wa qira wal jahru bihi fil jahriyati, dan menjaharkan dengannya pada sholat-sholat yang jahar. Baca amin dijaharkan, baca Fatihah dijaharkan pada sholat-sholat yang jahar. Jadi sholat itu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Kalau rukun yang panjang boleh dipanjangin, yaitu berdiri, ruku, dan sujud. Jadi mau dipanjangin, panjangin. Orang sujud nih sampai setengah jam juga boleh. Kalau sholat sendiri, ruku berdiri mau dipanjang-panjangin boleh, karena memang itu rukun panjang kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, seorang imam
Tidak boleh melebihi dari bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kalau emang dia mau panjangin, izin dulu kepada makmumnya. Makmum, nanti bacaannya dipanjangin ya, saya mau baca 1 juz ini, begitu subhanallah. Jadi insya Allah pas dia ngucap salam udah kagak ada makmumnya, udah bubar. Lalu ada rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu adalah iktidal dan duduk di antara 2 sujud. Maka jangan dipanjangin. Ukuran panjangnya semana? Jangan sampai iktidalnya menyamai atau melebihi dari ukuran lamanya berdiri. Kalau duduk di antara 2 sujud, jangan sampai duduk di antara 2 sujud itu ukuran lamanya menyamai atau melebihi dari bacaan duduk tasyahud awal. Maka hukum tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad. Artinya yang apabila sudah ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja dan sudah masuk kepada rukun berikutnya yaitu berdiri, maka tidak perlu kembali lagi turun ke bawah untuk tasyahud awal. Itulah hukum sunnah ab'ad. Jadi kalau seandainya imam lupa tasyahud awal, sudah tegak berdiri, kita si makmum kagak usah teriak subhanallah, kagak usah. Udah ngikut aja berdiri ke atas. Karena kekhawatiran kalau imam meninggalkan tasyahud awal lalu dia telah tegak berdiri, makmum teriak subhanallah, akhirnya itu imam turun lagi ke bawah untuk baca tasyahud awal. Nah kalau begini, ini ibaratnya supir kecebur jurang ini. Kalau supir kecebur jurang, makmum bagaimana? Ya kecebur juga, semuanya batal sholatnya itu. Nah ini kecerdasan si makmum. Kalau dikira-kira imam lupa tasyahud awal, udah tegak berdiri, udah kita makmum ikut aja. Gak usah pakai teriak subhanallah, gak usah. Karena dia udah masuk kepada rukun. Kecuali kalau imam itu belum masuk kepada rukun, masih berdiri begini, masih nonggeng, belum tegak berdiri begini, masih begini, kita teriakin subhanallah, boleh tuh imam turun lagi ke bawah untuk baca tasyahud awal. Yang pertama. Yang kedua, lau tarokal imamu tasyahudal awwala wal ma'mumu yaf'alu batolat sholatu. Kalau imam itu nyata-nyata meninggalkan tasyahud awal, si makmum dia tasyahud awal sendirian, maka sholatnya si makmum batal. Imam berdiri, nggak lagi tasyahud awal. Si makmum, gue mau baca tasyahud awal itu imam orang lupa dia. Maka si makmum batal sholatnya. Tetapi kalau seandainya si imam ini tasyahud awal, sedangkan si makmum sengaja langsung berdiri tanpa lagi tasyahud awal, nggak batal sholatnya. Jadi imam tasyahud awal, si makmum sengaja langsung diri ke atas, berdiri sengaja ke atas. Kalau sudah berdiri ke atas secara sengaja si makmum, udah nggak perlu turun lagi ke bawah untuk tasyahud awal, nggak perlu, dan nggak batal sholatnya si makmum ini. Kenapa? Li'annahu intaqala min wajib ila wajib, karena dia sudah berpindah dari satu kewajiban kepada kewajiban yang lain. Udah nggak apa-apa, diri aja, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau seandainya imam tasyahud awal, si makmum lupa tasyahud awal, langsung diri,
Berdirinya ini karena lupa. Kalau dia berdirinya karena lupa, maka si makmum ini turun lagi ke bawah untuk tasyahud awal. Kalau seandainya dia nggak turun lagi ke bawah untuk membaca tasyahud awal, maka sholatnya si makmum jadi batal. Kalau lupa, nggak balik lagi ke bawah, malah jadi batal. Kalau sengaja, justru nggak batal. Kenapa? Karena dia sudah berpindah dari satu kewajiban kepada kewajiban yang lain. Itu hukum tentang tasyahud awal. Nanti di akhirnya sebelum salam sujud sahwi. Wasukutu sampai situ dah ya. Wa tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi dia sendiri karena ada di muslim dan bukan muslim. Ada apakah ini kepada sebelumnya untuk disebutkan apakah itu memang punya kalau kita itu punya tujuan apa dengan manusia dengan manusia atau mengganggu manusia dan kita ada muslim dan muslim. Ya. Satu riwayat mengatakan bahwa bangsa setan itu adalah anak cucu keturunan dari bangsa iblis. Sedangkan iblis itu termasuk dari anak cucu keturunan bangsa jin. Jadi bangsa jin, salah satu dari keturunannya ada yang namanya iblis. Dan dari iblis ini melahirkan semua bangsa setan yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Jadi kalau bangsa jin, mereka itu walaupun umurnya ribuan tahun, itu mereka mati. Sedangkan bangsa setan yang anak cucu keturunan bangsa iblis itu tidak akan mati, dikecualikan karena mereka punya perjanjian dan matinya adalah saat ditiupkannya sangkakala. Dan bangsa jin itu yang bernama iblis ya pernah menempati surganya Allah saat belum diciptakannya Nabi Allah Adam alaihi salam. Bahkan sampai iblis itu dahulu digelari dengan nama-nama agung seperti Az-Zahid, Al-Alim, Al-Abid, Az-Zahid. Bahkan gelarnya yang paling tertinggi Sayyidul Karubiyin, pemimpin para malaikat yang ada di langit yang pertama, karena prestasi ibadahnya. Tetapi semua prestasi ibadahnya iblis itu ribuan tahun ibadah hancur musnah gara-gara satu sifatnya, yaitu ana khairun minhu, dia berkeyakinan dia lebih baik dari Adam. Maka dengan sebab itu musnah kebaikan-kebaikan iblis dan gelarnya laknatullah alaih, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah, makhluk yang terkutuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang dikutuk. Yang menggoda Adam di dalam sorga ya iblis, karena dia diberikan kekuasaan khusus untuk menggoda manusia supaya hidup manusia itu ada rintangan, ada ujian. Inna idomal jaza ma'a idomil bala, karena besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian yang didapatkan. Kalau dalam kehidupan dunia nggak ada ujian, nggak ada rintangan, maka dunia ini nggak ada romantikanya.
Gak bakalan ada yang nebangin hutan. Orang benar semua, orang baik semua. Maka kehidupan manusia sama seperti bangsa malaikat. Maka adanya bangsa iblis yang diberikan khusus untuk menggoda manusia, itu justru potensi agar manusia itu mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mampu melepaskan diri dan menyelamatkan diri dari ujian-ujian yang ada. Jadi kalau bangsa jin walaupun ribuan tahun mati dia. Tapi kalau bangsa iblis, bangsa setan, itu nggak mati. Matinya adalah saat ditiupkannya sangkakala pada hari kiamat. Baru dia mati. Bahkan ada riwayat, setiap 100.000 tahun di dalam neraka, iblis itu dikeluarin. Lalu Allah juga ngeluarin Adam. Dua-duanya dihadapkan. Tiap 100.000 tahun. Kata Allah, iblis, ini sudah 100.000 tahun kamu tinggal di neraka. Sujud kepada Adam. Kalau kamu sujud kepada Adam, aku keluarkan kamu dari neraka. Aku akan masukkan kamu ke dalam sorga. Apa kata iblis? Ya Allah, udah ketelanjuran. Biarin dah saya di neraka aja. Akhirnya dibalikin lagi. 100.000 tahun kemudian Allah melakukan hal yang sama. Maka jawaban iblis pun sama seperti itu. Tiap 100.000 tahun. Dan jawaban iblis selalu sama. Apa penyebabnya? Karena kesombongan. Bahkan Nabi Musa juga dalam kehidupan dunia pernah bilang begitu. Ya Allah, iblis pengen taubat. Kira-kira diterima apa kagak tobatnya? Kata Allah, diterima tobatnya. Syaratnya satu, sujud kepada Nabi Adam. Sujud di depan kuburnya Nabi Adam. Apa kata iblis? Waktu hidupnya Adam aja saya ogah sujud, bagaimana ini udah mati? Akhirnya nggak jadi taubat. Nggak jadi dapat ampunan. Gara-gara kesombongan. Ada lagi? Ya. Ya Gus. Ya Gus. Ya. Iya, tadi kan asal awal itu kan imannya kan asal awal. Terus kalau makmum itu kan berdiri. Nah itu kalau saya kan kalau makmum itu harus ikutin imam. Ya. Ya. Makanya kalau itu si makmum berdiri tanpa meninggalkan, tanpa melakukan tasyahud awal, berarti kan dia nggak ngikutin imam. Jadi tidak mengikuti imam dalam perkara-perkara sunnah itu dibolehkan. Seumpama imam duduk istirahat di rakaat yang pertama dan di rakaat yang ketiga kan, habis sujud yang kedua kan sebelum berdiri duduk tuh, namanya duduk istirahat. Imam duduk istirahat, tapi makmum langsung diri aja, nggak duduk istirahat. Seumpama begitu, boleh-boleh aja. Atau seumpama imam itu berdiri ke atas tanpa duduk istirahat,
si makmum duduk dulu istirahat, boleh itu. Nah, begitu pula hukum tasyahud awal. Kalau seandainya imam itu dia tasyahud awal dan si makmum sengaja kagak tasyahud awal, langsung berdiri, boleh kalau memang sengaja. Karena dia sudah berpindah dari satu rukun kepada rukun berikutnya, berdiri, nggak apa-apa. Tetapi kalau memang dia berdirinya karena lupa, kan lupa nih, ya balik lagi ke bawah. Untuk apa? Ngikutin imam. Kalau tadi kan karena sengaja, udah telanjur berdiri, dia sengaja berdiri, ya udah nggak apa-apa, terusin aja, diri aja, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau berdirinya itu karena lupa, maka dia kudu balik lagi untuk ngikutin kepada imam. Jadi nggak dikatakan dia menyalahi gerakan imam, tidak, karena dia berdiri itu sudah masuk kepada rukun. Kalau udah berdiri, udah masuk kepada rukun, jangan balik lagi ke bawah. Malah kalau balik lagi ke bawah jadi batal. Itu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.